Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, insyaallah ta'ala kita akan membacakan tafsir dari surat Ali Imran ayat yang ke-23. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Alam tara ila alladhina utu nasiban minal kitab yud'auna ila kitabillah liyahkuma bainahum ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. Artinya, tidakkah engkau perhatikan orang-orang yang diberikan bagian dari Alkitab, maksudnya Taurat, kitab Taurat, yud'auna ila kitabillah, mereka diseru untuk kembali kepada kitab Allah, untuk berhukum kepada kitab Allah, untuk berpegang kepada kitab Allah. Liyahkuma bainahum, agar menghukumi perkara di antara mereka. Thumma yatawalla fariqum minhum wa hum mu'ridun. Kemudian sebagian mereka berpaling dan mereka menolak. Mari kita perhatikan ayat yang mulia ini. Dan kita perhatikan isi atau kandungan dari ayat yang mulia ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Alam tara. Alam tara ini adalah istifham, artinya pertanyaan. Ya. Dan istifhamnya adalah lit-ta'ajjub. Lit-ta'ajjub. Artinya untuk menerangkan tentang keheranan. Ya. Jadi fa inna hadhihi al-hala yata'ajjabu minha kullu 'aqil. Ya, setiap orang yang berakal merasa keheranan dengan kondisi ini. Alam tara, tidakkah engkau perhatikan? Ya. Kalimat tara, tidakkah kau lihat? Ya. Ini mengandung dua hal. Yang pertama, yahtamilu ayyakuna ru'yatu ilmin, wa tsani yahtamilu ayyakuna ru'yatu ainin, wa yahtamilu ayyakuna ru'yatu ilmin. Bisa jadi ya, ru'yah ilm, ru'yah ain, pandangan mata, atau pandangan ilmu. Tetapi kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau berkata wasani aula, wasani aula. Yang kedua ini lebih utama. Karena apa? Karena maknanya lebih ashmal. Ashmal itu lebih mencakup, ya. Alasannya apa? Li'annahu yata'allaqu bil hal. Karena ini berhubungan dengan sebuah kondisi tertentu, ya, keadaan tertentu. Wal halu tu'lamu wa laysat tura bil ain.
sebuah keadaan atau kondisi itu tu'lam, diketahui dengan ilmu, ya, tidak dengan mata. Mata ini terbatas, ya. Maksudnya alam ta'lam ila haula'i alladzina utu nasiban minal kitab. Ini maksudnya. Tidakkah engkau mengetahui tentang mereka orang yang diberi bagian dari Alkitab? Ini maksud dari alam tara ila alladzina utu nasiban minal kitab. Dan yang memberi Alkitab, yang menganugerahkan Alkitab tentunya adalah Allah Azza wa Jal. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak disebutkan di sini, tetapi pakai sigat mabni lil majhul lil ilmi bihi. Alasannya lil ilmi bihi karena sudah maklum, sudah diketahui. Karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan ilmu, ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan pengetahuan, memberikan hikmah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah, yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Dia, yakni Allah, memberikan hikmah kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa man yu'tal hikmah, dan barang siapa yang diberikan hikmah, faqad utiya khairan katsira, maka sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang sangat banyak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di sini nasiban minal kitab. Alam tara ila alladzina utul kitab. Alam tara ila alladzina utu nasiban minal kitab. Kalimat nasiba, ya, diterjemahkan artinya bagian. Bagian dari Alkitab. Nah, yahtamilu annahu yufidu at-taqlil wa at-taksir. Ada dua ihtimal, ya, bisa diberi dengan sedikit atau banyak, ya, bagian sedikit, sedikit bagian, ya, atau banyak bagian dari Alkitab. Baik. Fayakunul murad, kalau misalkan maknanya diberi bagian yang banyak dari Alkitab, maknanya fayakunul muradu annahum nasiban kabiran minal kitab bihaitsu yakunu hamilan lahum 'alal ihtida'i walakinnahum wal 'iyadzu billah istakbaru. Walakinnahum wal 'iyadzu billah istakbaru. Ya. Nah, mereka diberi bagian yang banyak dari Alkitab, dari ilmu, yang mestinya bisa membawa mereka untuk mendapatkan petunjuk, selalu berada di atas bimbingan. Akan tetapi, ya, wal a'yadu billah, mereka justru jadi sombong, istakbaru. Ya, ini. Jadi ketika diberi bagian atau ilmu yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala, mereka menjadi orang-orang yang sombong. Bisa jadi maknanya adalah mereka, makna yang kedua, ya, mereka diberi ilmu yang sedikit, nasiban minal kitab, wa annahu law firda anna indahum ilman katsira, ya, kalau misalkan mereka diberi ilmu yang banyak, fa inna hadzal ilma lam yanfa'hum, maka ilmu ini tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka. Fasaru kalladzi utiya nasiban qalilan minal ilmi, maka mereka seperti yang diberi bagian yang sedikit dari ilmu, ya. Ini makna dari nasiban minal kitab. Jadi kita ulangi, alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab. Tidakkah engkau mengetahui, ya, tentang orang-orang yang diberi bagian dari Alkitab? Bagaimana keadaannya? Yud'auna ila kitabillah. Ya, ini tempat yang membuat atau kondisi membuat herannya di sini. Ya,
yud'auna ila kitabillah. Hadza mahallu ta'ajjub. Yani mereka diseru untuk berpegang ya dengan kitab Allah. Yakni annahum ma'a ma indahum min al-ilmi yud'auna ila kitabillah. Wadda'i, yang menyerunya siapa? Yang menyeru mereka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang yang berdakwah seperti dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat. Ini yang disebut atau yang dimaksud dengan yang diinginkan, yang dimaksud dari yang menyeru mereka, yang mengajak mereka, ya. Wadda'i lahum huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man da'a bi da'watihi ila yaumi al-qiyamah. Jadi yang menyeru mereka itu, yang mengajak mereka itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan penerus Rasul dari orang-orang yang mendakwahi ya dengan dakwahnya atau seperti dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat. Ya, dari para ulama dan para duat. Haula'i yad'una ila kitabillah. Mereka itulah orang-orang yang mengajak ya manusia untuk berpegang teguh kepada kitab Allah. Liyahkuma bainahum, untuk menghukumi perkara di antara mereka, ya. Tsumma yatawalla fariqum minhum wa hum mu'ridun. Kemudian ya sebagian mereka, fariqum minhum artinya sekelompok dari mereka atau sebagian dari mereka itu berpaling. Wa hum mu'ridun, dan mereka menolak. Ini saking membangkangnya ya. Bisa kita lihat. Jadi dijelaskan di sini oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, yatawalla fariqum minhum la kulluhum lianna ba'dahum qad hudiya. Ba'du haula'i alladhina utu nasiban minal kitabi qad hadahumullah wa hum katsir. Lakin tawalla fariqum minhum wa ma'a tawallihim fa innahum mu'ridun wal 'iyadzu billah. Laisa indahum iqbal la fil zahiri wala fil batini bal hum mutawalluna mu'ridun. Jadi sebagian dari mereka itu berpaling, ya, tidak semuanya. Karena sebagian dari mereka dapat hidayah dan mereka banyak, ya, banyak juga. Nah ini. Akan tetapi sebagian mereka berpaling, dan berpalingnya itu selain berpaling juga mereka menolak, ya. Mereka terkumpul dalam diri mereka secara zahir dan batin penolakan ya dari ajakan ini. Jadi mereka tidak punya iqbal, sama sekali nggak mau, ya, sudah berpaling dan mereka menolak, ya. Nah ini secara zahir dan batin. Baik. Apa fawaid atau faedah dari apa yang kita baca di hari ini? Mari kita perhatikan ya apa yang bisa kita ambil pelajarannya dari ayat yang mulia ini. Yang pertama, annahu laysa kullu man u'tiya ilman yuwaffaqu lil 'amali bihi. Ya, bahwasanya tidak semua orang yang diberi ilmu, ya, sekali lagi, tidak semua orang yang diberi ilmu mendapatkan taufik untuk mengamalkannya. Nah, ini penting sekali, ya. Jadi ini faedah yang pertama yang bisa kita ambil, bahwa tidak semua orang yang berilmu, tidak semua orang yang mendapat ilmu atau diberi ilmu itu diberi taufik untuk mengamalkan ilmu tersebut. Tidak semua orang yang punya ilmu mampu untuk mengamalkan ilmunya. Ya. Nah, di sini ini merupakan pelajaran yang sangat penting yang bisa kita ambil, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menerangkan pada kita, menjelaskan kepada kita tentang keadaan
orang-orang yang diberi Taurat, ya, dari kalangan Yahudi, mereka diajak untuk berpegang pada kitab Allah, ya, untuk berhukum di antara mereka, menghukumi perkara di antara mereka, nah, mereka berpaling. Nah, ini pelajaran yang pertama, annahu laysa kullu man u'tiya ilman yuwaffaqu lil amali bihi. Bahwa tidak setiap orang yang diberi ilmu dapat beramal dengan ilmu tersebut atau diberi taufik untuk beramal dengan ilmu tersebut. Ini yang pertama ya. Yang kedua, at-ta'ajjubu min hali haula'i haitsu inna 'indahumul ilm thumma ba'da dzalika la yuqbiluna 'ala kitabillahi 'azza wa jalla. Yang kedua ini adalah ta'ajjub, artinya sebuah keheranan ya dari keadaan mereka, di mana mereka punya ilmu, kemudian setelah itu mereka tidak mau berpegang kepada kitab Allah Azza wa Jal. Yang ketiga, anna haula'i qad qamat alaihimul hujjah likaunihim du'u wa hadha huwa mahattu dhammi amma law lam yud'au wa lam ya'lamu bil haqqi fa innahum la yudhammuna ala dhalika idza lam yufarritu atau idza lam yufarritu bi talabil haqqi. Mereka itu ya telah tegak hujjah. Jadi telah tegak hujjah atas mereka. Dengan dasar karena mereka sudah didakwahi dan diajak. Nah, inilah tempat kenapa mereka itu, alasan kenapa mereka itu dicela. Ya. Adapun kalau mereka belum didakwahi, mereka tidak mengetahui al-haq, maka mereka tidak tercela. Selama mereka tidak apa? Tidak tafrid, tidak lalai dalam mencari al-haq. Ya. Kemudian yang ketiga ya, yang keempat maaf, annal wajiba at-tahakkumu bukan at-tahakkumu karena maknanya beda ya. Annal wajiba at-tahakkumu ila kitabillahi ta'ala liqaulihi yud'auna ila kitabillah liyahkuma bainahum. Wajib untuk berhukum dengan kitab Allah. Ya. Dengan dasar firman Allah Subhanahu wa taala, yud'auna ila kitabillah liyahkuma bainahum. Ya, jadi wajib untuk berhukum kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran berikutnya, yang kelima ya, annahu la hukma illa lillah bima jaa fi kitabih fala ahada minal hukami yastati'u an yusyarri'a ahkaman mukhalifatan li ahkamillah bal man syarra'a ahkaman mukhalifatan li ahkamillah wa alzama al-ibada biha fahuwa kafirun billahi azza wa jal Allahumma illa an yu'dhara bita'wilin sa'ig fahadha qad yukhrijuhu minal kufri lakin fi'luhu min haitsu huwa fi'lun yuaddi ila kufrihi. Pelajaran yang kelima, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Dengan apa yang datang dalam kitabnya. Tidak ada seorang pun dari para hakim, dari para hukam, dari para pemimpin yang bisa membuat hukum yang menyelisihi hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Bahkan siapapun yang membuat syariat atau membuat hukum yang menyelisihi hukum-hukum Allah Ta'ala, kemudian mewajibkan hamba Allah dengan hukum-hukum tersebut, maka dia kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali kalau ada uzur, ya, uzur karena ta'wil yang sa'id, ya, yang bisa saja, ya, bisa mengeluarkan dari kekufuran. Akan tetapi yang perlu diperhatikan, walaupun demikian, fi'luhu, perbuatannya, dari sisi fi'ilnya, dia melakukan itu,
bisa menghantarkan kepada kekafirannya. Bisa menghantarkan kepada kekafirannya. Ini faedah yang kelima. Faedah yang keenam. Annal hukma fi kitabillah yakunu fi kulli syai'. Bahwa berhukum di dalam kitab Allah, ya, itu fi kulli syai', dalam segala sesuatu. Fil ibadati wal muamalati wal akhlaqi wal a'mali li'annahu lam yukhassis minha syai'un, ya, atau li'annahu lam yukhassas minha syai'un. Bahwa berhukum dalam kitab Allah itu dalam segala sesuatu, dalam ibadah, dalam muamalah, dalam akhlak, dalam amal, ya, dalam perbuatan. Karena tidak ada pengkhususan salah satu darinya. Jadi dalam segala sesuatu berhukum dengan hukum Allah ini. Nah, dari sini ada bantahan kepada orang yang berkata inna syar'a, ya, ja'a fi tanzimil ibadati faqat. Ini bantahan kepada orang yang berkata bahwa syariat itu hanya dalam urusan ibadah saja, ya. Ammal muamalat fahiya ilal khalq. Adapun yang masalah muamalat, ya, maka dikembalikan kepada makhluk. Kemudian mereka berdalil bahwa Nabi SAW pernah mendatangi kota Madinah, kemudian melihat manusia, ya, yu'abbiruna an-nakhl, yani maksudnya yulakihunaha. Ini maksudnya, ya, mereka mengawinkan benih kurma, ya. Nah, ketika Nabi SAW melihat itu, Nabi SAW berkata kepada mereka, ma'ara dzalika yughni syai'a. Ma'ara dzalika yughni syai'a. Aku berpendapat ini tidak bermanfaat sama sekali, atau yang semakna dengannya. Fatarakut ta'bir. Maka mereka tidak melakukan itu. Apa yang terjadi? Fafasada as-samar. Ya. Karena kemudian rusaklah, ya, buahnya, ya, tidak menghasilkan seperti yang biasanya. Lianna an-nakhl idza lam yu'abbar fasada. Falamma hasalat ath-thimar ja'u ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam yukhbirunahu. Faqala antum a'lamu bi umuri dunyakum. Ya. Nah, ketika panen sudah dan panennya tidak seperti yang biasanya, tentunya rusak, ya. Mereka mendatangi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kemudian menghabarkan kepada kepada Nabi Muhammad SAW apa yang terjadi, dan Nabi Muhammad SAW bersabda, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih mengetahui perkara dunia kalian, kata Rasul. Nah, mereka berkata, ya, Rasul SAW menyerahkan ilmu urusan dunia kepada mereka. Bahkan mengatakan bahwa mereka lebih tahu tentang hal ini. Di atas hal ini, maka perkara-perkara dunia tidak masuk dalam syariat. Ya. Ini alasan mereka. Kemudian Syekh berkata, walakin hadza fahmun khati'un bal batil. Pemahaman seperti ini pemahaman yang salah dan batil, ya. Karena apa? Nah, perinciannya seperti ini. Kata Syekh, وَذَلِكَ لِأَنَّ أُمُورَ الدُّنْيَا إِمَّا أَحْكَامٌ شَرْعِيَّةٌ كَالتَّحْلِيلِ وَالتَّحْرِيمِ فَهَذِهِ مَرْجَعُهَا إِلَى الشَّرْعِ وَإِمَّا أُمُورٌ فَنِّيَّةٌ تُدْرَكُ بِالتَّجَارُبِ وَالتَّعَلُّمِ فَهَذِهِ مَرْجَعُهَا إِلَى أَهْلِ الْخِبْرَةِ. Perkara dunia itu yang harus kita ketahui, ya, ada dua, ada ahkam syar'iyah dan umur fanniyah. Ahkam syariah yang pertama, ya, seperti penghalalan dan pengharaman, ya, ini kembalinya kepada syariat. Sekali lagi, perkara dunia ada ahkam syariah dan umur fanniyah, ya. Ahkam hukum-hukum syariat tentang penghalalan sesuatu, pengharaman sesuatu, kembalinya kemana? Ke syariat. Adapun perkara-perkara dunia, faniyah, ya, urusan dunia
kerjaan duniawi yang bisa bisa diketahui dengan tajarub. Tajarub ini semacam eksperimen, ya, percobaan ilmu-ilmu dunia, ya, seperti masalah pengobatan dan seterusnya, ya. Ini kembalinya kepada ahlul khibrah, kepada orang yang tahu dalam masalah ini di perkara dunia, ya. Fakam min alim indahu ilmun wasi'un ghazirun fi umuri syara' la yastati' an yasna'a baban wala ibrah. Berapa banyak orang yang punya ilmu yang sangat luas, ilmunya sangat banyak tentang ilmu syariat, dia tidak mampu untuk membuat satu pintu atau satu jarum, ya. Wa ya'ti rajulun jahilun min ajhalin nas. Tetapi ada orang yang bodoh, sebodoh-bodohnya manusia, ya. Wa yastati'u an yasna'a baban min ahsanil abwab. Tetapi dari sisi keduniaan, dia Masya Allah sanggup membuat pintu, bahkan pintu yang sangat bagus, paling bagus, ya, dan bisa membuat jarum. Ini perkara dunia. Tapi kalau ngaji, ya, tentang jangankan hukum-hukum Al-Quran dan Sunnah, ya, tafsirnya dan seterusnya, untuk ngaji bata saja itu nggak bisa. Tapi subhanallah kalau bikin apa? Bikin kursi, bikin pintu, itu sangat bagus sekali. Nah, ini harus dibedakan. Jadi ada perkara syariat, ada perkara apa? Perkara faniyah. Ada perkara faniyah. Nah, jadi wa mas'alatus sahabat, permasalahan sahabat radhiyallahu anhum ketika mengawinkan benih korma, ini masalah termasuk masalah faniyah. Masalah faniyah bila syak yang tudrok, yang diketahui dengan tajarub, dengan hasil uji coba, pengalaman, ya, eksperimen dan seterusnya. Dan kita tahu Nabi SAW, kata Syekh Utsaimin, lahir di kota Mekah, dan Mekah tidak ada kebun kurma di sana, ya, dan tidak mengetahui tentang hal ini. Fa ahlul Madinah alladzina marasu at-tajaruba fi hadhil umur kanu a'lama minhu bidzalik. Sedangkan penduduk kota Madinah yang sudah terbiasa dengan perkara ini, ya, lebih tahu tentang hal tersebut. Wal yu'aridu hadza annana narji'u ila al-'urf fi umurin katsira. Ili anna asy-syara' huwa alladhi raddana ila al-'urf. Kama qala ta'ala wa ashiruhunna bil ma'ruf fa amsikuhunna bima'ruf aw farikuhunna bima'ruf. Jadi tidak bertentangan, ya, hal ini dengan kita kembali kepada uruf, kepada adat kebiasaan. Ya, ini kembalinya ke uruf dalam banyak perkara, dalam banyak hal, ya, dalam banyak hal. Karena syariat kita juga mengembalikan kita kepada yang namanya uruf, kepada adat kebiasaan. Tentunya selama tidak bertentangan dari sisi hukum, ya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Dan gaulilah istri, ya, dengan ma'ruf. Dengan ma'ruf itu dengan uruf. Uruf itu dengan adat kebiasaan mereka. Ini kembali ke uruf, ya. Seperti masalah nafkah, ya, makanya ulama membagi masalah, ada nafkah itu nafkah yang musir, nafkahnya orang-orang yang diberi kelebihan sama Allah, nafkah orang yang pertengahan, ada yang mu'sir, dan nafkah orang-orang yang susah, miskin. Ini tidak bisa disamakan, ya, ketika seorang wanita punya suami yang suaminya itu kaya, maka bisa dilihat, ya, orang-orang yang di daerahnya biasanya berapa ngasih nafkahnya, kemudian yang pertengahan berapa, yang miskin berapa, dikembalikan ke uruf dan menggauli istri dengan uruf, ya. Fa'amsikuhunna bima'ruf aw farikuhunna bima'ruf. Kemudian dalam masalah cerai, ya, dan menahan untuk tidak cerai juga dikembalikan ke uruf, Berikutnya, pelajaran yang
bisa kita ambil anna haula alladzina du'u ila kitabillah mimman utu nasiban minal kitab lam yatawallaw jami'an bal tawalla fariqum minhum wal amru kadzalika fa inna katsiran al yahudi wan nasara aslamu wa hasuna islamuhum wa kana lahum qadamus sidqin fil Islam. Jadi mereka yang diajak untuk berpegang teguh kepada kitab Allah, ya, dari orang-orang yang diberi bagian dari kitab, ya, tidak semuanya mereka itu menolak, tidak semuanya berpaling. Itu hanya sebagian, ya. Dan perkaranya memang demikian. Ya, banyak di antara orang Yahudi dan orang-orang Nasara, mereka masuk Islam. Bahkan Islamnya jadi baik, bahkan menjadi orang yang terdepan. Ya. Ini. Kemudian yang terakhir, yang 8, zammu man yatawalla bi'irad. Liqaulihi yatawalla fariqum minhum wa hum mu'ridun. لأن التولي كما ذكرنا في التفسير قد يكون عن إعراض وقد يكون عن غير إعراض وتولي مذموم كله ولكن إذا كان عن إعراض وعدم مبالاة وعدم مبالاة كان أشد. Jadi celaan di sini Allah mencela orang yang berpaling, ya, dengan dasar firman Allah Subhanahu wa taala, yatawalla fariqum minhum wa hum mu'ridun. Sebagian dari mereka berpaling dan mereka menolak, ya. Dan kami sudah menjelaskan tawali dalam tafsir, kata beliau, ada yang berpaling itu i'rad, ada yang qad yakunu an i'rad wa qad yakunu an ghairi i'rad, ya. Dan berpaling itu semuanya tercela, ya. Tetapi berpaling dengan tanpa perhatian, ada mubalah, ini lebih tercela lagi. Taib, wallahu a'lam bishawab. Ini, ya, yang bisa kita pelajari, yang bisa kita bacakan di majelis kita ini. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Dan ini adalah ajakan dari Allah Subhanahu wa taala, dakwah dari Nabi Muhammad SAW dan para dai untuk kembali kepada kitab Allah, dan tidak seperti mereka orang-orang Yahudi yang diberi Taurat, ya, sebagian mereka berpaling dan tidak mau berhukum dengan kitab Allah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, barakallahu fikum, Ustaz. Jazakallahu khairan. Terima kasih atas waktu dan bimbingan yang bermanfaat yang telah disampaikan. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya jawab di kesempatan pagi hari ini seputar pembahasan yang telah disampaikan Ustadz. Kami tunggu pertanyaannya. Baik, kami akan bacakan dari pertanyaan melalui pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Dari hamba Allah yang ingin bertanya, hamba Allah di Jawa Timur, bolehkah kita mengikuti atau memilih ajaran imam menyesuaikan apa yang kita setuju? Seperti misalnya pada suatu hal Imam Hanafi mengatakan boleh, tapi Imam Syafi'i tidak boleh. Karena tidak melakukan hal tersebut, jadi kita berpatokan pada mazhab Imam Syafi'i. Tetapi di lain hal kita malah cocok dengan mazhab yang lain. Dan itulah yang kita ikuti. Bagaimana, Ustaz? Ini pertanyaan bagus sekali, ya. Pertanyaan sangat bagus sekali. Kita di akhirat nanti ditanya tentang apa yang kita jawab dari ajakan para rasul, ya. Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, sebagai rahmatan lil alamin, dan itu adalah Rasulullah, ya, dan kita bersaksi atas itu, ya. Dan di antara persaksian itu adalah ada hal yang harus kita ketahui. Jadi ketika seseorang beragama Islam, ya, mengucapkan la ilaha illallah, kemudian meyakini bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah, ya, maka kita harus tahu konsekuensinya, ya. Kita harus tahu juga
bagaimana kita mencintai Rasulullah SAW. Kita ketika mengimani bahwa Nabi Muhammad itu Rasulullah, kita harus taat kepada perintahnya. Kita harus menjauhi larangannya. Ya. Dan kita harus membenarkan kabar-kabar yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita tidak boleh beribadah kecuali dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Ya, ta'atuhu fima amar, wajtinabu ma naha anhu wa zajar. Ya, tasdiquhu fima akhbar, ta'atuhu fima amar, wajtinabu ma naha anhu wa zajar. Wa alla yu'badallahu illa bima syara'a. Tidak boleh kita beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini muqaddimah yang harus kita yakini, yang harus kita pahami. Ya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum amrayn lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnati." Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Ya, selama kalian memegang dua perkara ini, maka kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Yani kitab Allah dan sunnahku. Ya. Nah, kita harus yakin bahwa dasar kita dalam beragama yang harus kita yakini dalam berakidah, dalam beribadah, dalam bermuamalat, kemudian disebutkan tadi dalam akhlak kita, ya, harus didasari dengan ini, Al-Quran dan Sunnah Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam, berpegang dengan dalil Quran dan Sunnah. Baik. Kalau ada perbedaan di antara ulama, maka kita ambil yang mana? Kalau ada perbedaan di antara ulama, kita ambil yang sesuai dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang ada dalilnya dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan itulah yang diinginkan oleh para ulama, ya, seperti ulama yang disebutkan tadi, ya, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad, ya, semuanya demikian manhajnya. Ya, apabila di antara mereka berkata, idza sahal haditsu fahuwa madhhabi. Kalau ada hadis sahih, itu madhabku. Jadi kita tidak usah bingung, tidak usah pusing. Kalau ada datang keterangan dari Al-Quran dan Sunnah dari Nabi Muhammad SAW, walaupun menyelisihi imam, ya, menyelisihi ulama, dan tentunya dengan kita tetap hormat sama ulama, ya, bukan berarti kita tidak hormat, tetap dengan penghormatan yang besar kepada ulama, ya, tetapi al-haqqu ahaqqu ayyuttaba', al-haq, kebenaran, ini lebih berhak untuk diikuti. Kita cinta sama ulama, kita cinta sama guru-guru kita, tetapi ketika ada Al-Quran dan Sunnah, ya, tentunya kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Dan tadi seperti yang dikatakan oleh ibu yang bertanya, saya nggak tahu ibu atau bapak, jangan kita pakai kecondongan kita, perasaan kita, tidak. Agama itu bukan dengan perasaan, ya, tapi dengan apa? Dan kita mengikuti dalil, mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Kita kasih contoh, misalkan masalah tadi, ya, masalah contoh gini, masalah nikah tanpa wali. Ada sebuah pendapat yang dinisbatkan kepada mazhab Hanafi. Sekali lagi, Ana lebih cenderung pakai kalimat yang dinisbatkan kepada mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanafi. Mereka mengatakan bahwa wanita menikah tanpa wali hukumnya sah. Ya, jadi kalau misalkan wanita mau nikah, nikah saja. Tidak mesti tidak harus diwalii oleh bapaknya. Ya.
Ini ada pendapat dan didukung pendapat ini oleh sekian ulama, ya. Nah, kita boleh tidak ikut pendapat ini? Karena misalkan condong supaya memudahkan misalnya alasannya, mudahkan bagi para wanita untuk nikah. Nggak usah izin ke orang tuanya, tidak usah wali kepada bapaknya. Mau nikah, nikah saja seperti dia melakukan akad jual beli. Ya, ini ada pendapat. Tetapi ketika pendapat ini salah, menyelisih hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka yang kita ambil adalah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW bersabda, "La nikaha illa biwali." Tidak ada nikah kecuali dengan wali. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Ayyuma imra'atin nakahat bighairi idzni waliyiha fanikahuha batil, fanikahuha batil, fanikahuha batil." Wanita mana saja yang nikah tanpa izin wali, maka nikahnya batil, dan nikahnya batil. Pendapat ini menyelisih pendapat jumhur. Contoh yang lain, misalnya dalam masalah menyentuh perempuan, apakah batal atau tidak? Apakah batal atau tidak? Ya, menyentuh wanita setelah wudhu. Ya, ada yang mengatakan batal, mutlak batal. Ada yang mengatakan batal kalau dengan syahwat. Ada yang mengatakan tidak batal. Dan yang ini ternyata pendapatnya Abu Hanifah. Ya, Hanafi yang mengatakan batal secara mutlak, pendapatnya Syafi'iyah yang mengatakan batal dengan syahwat, itu pendapatnya Hambali, Ahmad mendapat demikian. Tapi dari sini kita lihat mana yang lebih kuat sesuai dengan dalil-dalil Quran dan Sunnah dan pemahaman salaf tentunya, ya. Nah, kita lihat Rasulullah SAW, ya, ketika mau sholat, ya, cium Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian ketika sholat malam, Rasulullah SAW menyentuh Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Ini menunjukkan bahwa menyentuh wanita tidak membatalkan wudhu. Ya. Dan pendapat yang mengatakan tidak membatalkan wudhu lebih mendekati kebenaran atau sesuai dengan apa yang disebutkan, yang dicontoh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, jadi ini yang harus kita kembali adalah kepada apa? Quran dan Sunnah. Karena kita nanti di akhirat itu di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi setiap umat di belakang nabinya. Setiap umat di belakang nabinya. Tidak di belakang imamnya, tapi di belakang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekali lagi kita harus kembali kepada Quran dan Sunnah. Kemudian tidak boleh sesuai dengan apa? Dengan kecondongan diri kita, ya. Tapi harus dengan ilmu, ya. Dan ilmu itu bil adillah, dengan dalil-dalilnya, ya. Mengenal Islam dengan dalil-dalilnya. Nah, ini yang bisa Anda jawab, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, Baik, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya mau bertanya, kalau mertua saya mempunyai 10 anak, lalu anak yang lain keluar dari agama Islam, apakah masih mendapatkan hak-haknya sebagai anak, khususnya seperti warisan dan lain sebagainya? tidak. Kalau warisan tidak, ya. Tapi tetap mendapatkan hak untuk dinasihati dan didakwahi. Ya, didakwahi, dinasihati agar kembali kepada Islam. Ya, dan dibawakan ayat-ayat Allah, kemudian dalil-dalil dari hadis Rasulullah SAW, kemudian kisah-kisah orang yang masuk Islam, kemudian ditakut-takuti dengan neraka dan seterusnya. Ya, jadi adapun tentang hak warisnya, dia tidak mendapatkan waris sama sekali, dan begitu juga orang tua yang tidak bisa mewarisi anaknya. Allahu a'lam bishawab. Nah, satu lagi. Baik Ustaz, barakallahu fikum. Selanjutnya kami berikan kesempatan, silahkan untuk Anda yang ingin menghubungi via telepon. Ya, halo.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana ini? Di Pak Asep di Padang. Silahkan Pak Asep pertanyaannya. Apa hukumnya kita mengikuti imam yang diduga imam tersebut melakukan kemungkaran, Pak? Sudah? Cukup? Cukup. Oh ya, itu aja. Barakallahu fiik Bapak. Terima kasih atas pertanyaan. Silakan. Nah, apa hukumnya mengikuti imam yang diduga Melakukan kemungkaran. kemungkaran? Ya. Baik. Imam yang dimaksud imam apa ya? Pertama ya. Ya. Sekarang ini istilah imam besar, imam kecil, imam sedang. Ya. Ya, ini kita jangan terbawa dengan istilah-istilah ini. Ya, kita kembali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang dituntut adalah kita mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bukan imam-imam yang nggak jelas. Ya, adapun hadis-hadis tentang baiat, ya, di mana Rasulullah SAW bersabda, man mata wa laysa fi unuqihi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang meninggal, ya, dan dia tidak punya baiat dalam unuknya, dia maka matinya mati jahiliyah. Ya, ini sebagiannya untuk imam-imam, ya, ada sekelompok yang sesat untuk imam-imam yang sesat, sempalan. Ya, karena kalau mereka bilang kalau tidak membaiat imam tersebut maka mati jahiliyah. Ya, ini pemahaman yang tidak tepat. Ya, jadi hadis ini tentunya untuk imam yang imam yang a'zam. Kalau misalkan tidak ada, maka negara sudah pecah-pecah seperti zaman sekarang ini, ya, itu kembali kepada pemimpinnya masing-masing di negerinya. Imamnya atau walinya, pemimpinnya adalah kembali kepada pemimpin masing-masing di negerinya. Ya, dan ulama sudah bahas masalah itu. Ya, banyak sekali. Ya. Sebagian kelompok sempalan mengangkat imam tertentu, ya, kemudian mereka mewajibkan baiat kepada pengikutnya, ya, sebagaimana yang kita baca, kita dengar, dan Anda juga sempat menyaksikan, ya, sebagian kelompok mereka itu, dan sempat bertemu dengan pengikutnya, ya, membaiat, bahkan mengkafirkan kita kaum muslimin yang tidak ikut kelompok mereka, ya. Ini adalah baiat yang batil, baiat yang bid'ah, dan imam-imam yang bid'ah, ya, dan keliru, ya, imam yang tidak boleh diikuti, ya, tidak boleh diikuti. Nah, tetapi kalau imam yang dimaksud adalah imam solat, ya, ini ada pembahasan khusus, pembahasan lain, kan gitu. Ya, ini pembahasan yang khusus imam solat, misalkan dia ngerokok, kan gitu. Nah, dia melakukan kemungkaran tuh, merokok. Apakah boleh kita bermakmum di imam tersebut? Ya. Kita jawab, kalau misalkan ada imam yang lebih soleh, maka kita sholat di belakang imam yang lebih soleh dalam rangka mengasih pelajaran. Ya, tetapi kalau kita bermakmum kepada dia, hukumnya sholatnya sah. Ya, kecuali kalau misalkan imam itu melakukan bid'ahnya bid'ah yang mengkufurkan, yang mengkafirkan. Ya, imam sholat. Ya, karena bid'ah itu ada dua, bid'ah yang mukaffirah dan bid'ah ghair mukaffirah. Bid'ah yang mengkafirkan dan bid'ah yang tidak mengkafirkan. Kalau bid'ah mengkafirkan, maka tidak boleh kita sholat di belakangnya. Kalau yang belum mengkafirkan, kita lebih baik cari imam yang lain, tetapi kalau misalkan tidak bisa,
di belakang dia dan sholatnya sah. Wallahu a'lam bishawab. Dan daripada perkataan Al Hasan Al Basri, "Sholli wa alai bid'atuhu", salatlah bid'ahnya buat dia, kan gitu. Baik. Ini saja barangkali yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Kita akhiri, wasallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.